sahabat. Nah, kembali lagi ke video pembelajaran matematika. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke materi matematika di kelas 5, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, untuk bab pertama itu kita belajar tentang bagaimana cara menjumlah dan mengurang pecahan. Sebenarnya pecahan ini sudah pernah diajarkan di kelas 4 ya sahabat, tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, kemudian cara mengubahnya ke jenis-jenis yang lain. Nah, pada kelas 5 ini kita akan fokus pada operasi hitung pecahan. Di antaranya ada menjumlah, mengurang, mengali, dan membagi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terlebih dahulu cara menjumlah dan mengurang pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, nanti di akhir video Ibu akan kasih sebuah kuis di mana kuis tersebut bisa sahabat jawab. 10 orang tercepat yang menjawab kuis dengan benar, tepat, dan cara yang benar dan diupload juga dengan cara yang benar akan dapat 1 poin, di mana nanti poin-poin itu akan diakumulasikan. Kemudian 3 orang dengan poin tertinggi bisa dapat free untuk mengikuti penilaian harian. Gimana? Menarik bukan? Yuk, silahkan disimak video penjelasan dari Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, terlebih dahulu Ibu mau sedikit mengulang materi-materi yang sudah sahabat pelajari di kelas 4. Nah, pecahan itu sahabat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau kalau A per B itu kita ganti dengan sebuah angka, berarti bentuknya bisa misalnya 3/5 gitu ya, 3/5. Nah, 3 di sini disebut dengan pembilang. Nah, sedangkan 5 disebut dengan penyebut ya. Jadi yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nanti istilah ini akan terus Ibu gunakan di setiap materi-materi pembelajaran. Jadi saat Ibu bilang pembilang, sahabat sudah harus paham kalau pembilang itu berarti yang di atas dan penyebut yang di bawah. Yang sahabat juga perlu tahu adalah pecahan ini adalah bentuk lain dari pembagian ya. Jadi misalnya 10 dibagi 5. Nah, ini kan pembagian. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan juga. Jadi 10/5. Nah, ini dalam matematika adalah 2 operasi yang sama, hanya berbeda cara penulisan. Jadi ingat, pecahan itu juga bentuk lain dari cara penulisan dari operasi pembagian. 10/5 itu menulisnya juga bisa 10/5 begitu. Ibu mau ingatkan lagi tentang jenis-jenis pecahan. Nah, ini dipelajari juga di kelas 4. Jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan itu ada 1 namanya pecahan biasa. Yang kedua itu pecahan campuran. Oke. Yang ketiga ada yang namanya desimal. Kemudian yang terakhir itu ada juga namanya persen. Nah, gitu biasanya ini yang sering dibahas di dalam bab pecahan. Nah, pecahan biasa itu yang seperti apa contohnya sahabat? Yang seperti tadi, yang terdiri hanya dari pembilang dan penyebut. Contohnya seperti tadi 3/5. Atau sahabat pernah dengar mau orang tuanya atau siapa saat beli gula, Bu beli setengah kilo. Nah, setengah yang dimaksud itu adalah pecahan. Setengah itu simbolnya adalah 1/2. 1/4 berarti 1/4. 1/5, 1/5 dan seterusnya ya.
Jadi pecahan biasa itu yang terdiri hanya dari pembilang dan penyebut gitu. Nah, gimana kalau pecahan campuran? Nah, namanya juga campuran, berarti selain pecahan ada yang lain, yaitu bilangan bulat di depannya. Jadi bentuk pecahan campuran itu contohnya seperti ini, 2, 1/2. Nah, ada bilangan bulatnya di depan. Jadi campuran antara bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi bacanya 2, 1/2. Bisa juga misalnya 3, 4/5 gitu. Nah, itu juga pecahan campuran namanya. Nah, ada yang namanya desimal. Nah, desimal ini ciri paling utama yaitu ada komanya. Misalnya 0,2, lagi 2,25 dan seterusnya. Itu desimal. Dengan persen gimana? Nah, persen itu ada simbol persen di belakangnya. Misalnya 20% atau 30% dan seterusnya. Nah, ini jenis pecahan ini juga dipelajari di kelas 4. Nah, sahabat, kita masuk ke materi intinya. Nah, jadi Ibu mau kasih tahu dulu kalau syarat pecahan sebelum dilakukan penjumlahan dan pengurangan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama, ya, penyebutnya harus sama. Nah, pada materi pertama ini kita akan menjumlah dan mengurangkan pecahan yang penyebutnya sudah sama. Jadi, kalau sudah sama, itu sangat mudah sekali, sahabat. Caranya adalah penyebutnya ini tetap, tidak perlu dijumlah, alias tetap. Sedangkan pembilang yang di atas itu yang dijumlah atau dikurang nantinya, ya. Jadi kalau seperti ini penyebutnya tetap 3/5 ditambah 4/5 berarti penyebutnya tetap. Nah, gabung aja penyebutnya. Pembilangnya yang ditambah 3 tambah 4. Jadi hasilnya 3 tambah 4 hasilnya 7. Berarti hasilnya 7/5. Begitu ya, sahabat, ya, gampang kan? Nah, untuk contoh soal nomor 2, misalnya kita buat pengurangan. Misalnya 16/7 dikurang misalnya 8/7 gitu, ya. Nah, sama, penyebutnya harus sama. Sudah sama belum? Sudah. Dua-duanya sudah sama-sama 7. Berarti penyebutnya tetap. Ya, penyebutnya tetap 7. Pembilangnya saja yang dikurang. Berarti 16 dikurang 8. Jadi tinggal sahabat hitung, 16 dikurang 8 berapa? 16 dikurang 8. Hasilnya tetap 8. Jadi hasilnya 8/7 begitu. Oke, nah contoh selanjutnya kalau soalnya seperti ini ya, sahabat. Ini pecahan campuran, ini pecahan campuran. Nah, sahabat bisa ubah dulu ke bentuk pecahan biasa yang pecahan campuran ini. Gimana cara ngubahnya? Nah, Ibu ingatkan ya, ini kan penyebutnya silakan sahabat kali dengan bilangan bulatnya. Jadi penyebutnya dikali bilangan bulat, ini dikali, hasilnya kemudian ditambah dengan pembilang, ya. Kita coba ya. 4 dikali 2 itu 8. 8 tambah 3 11. 11/4. Jadi penyebutnya tetap, ya. Penyebutnya tetap. Nah, gimana kalau yang ini? Nah, penyebutnya dikali bilangan bulat, dikali, kemudian hasilnya ditambah dengan pembilang. 4 dikali 1, 4 tambah 1, 5. Berarti hasilnya 5/4. Nah, kalau sudah begini, sudah sama ya penyebutnya, ya. Berarti pembilangnya ditambah, penyebutnya tetap. Pembilangnya tetap 4, kemudian 11 ditambah 5. Berapa hasilnya jadi, sahabat? 16/4. Begitu ya. Jelek 4-nya. Sorry ya, sahabat. Nah, 16/4 gitu. Soal yang keempat, misalnya 31/3 dikurang misalnya
2/3. Nah, sama, ubah aja dulu semua ke pecahan biasa biar sahabat nggak bingung. Jadi ini ya, 3 kali 3, 9, 9 tambah 1, 10. 10/3 dikurang sama 2/3. Nah, nih penyebutnya udah sama, berarti penyebutnya tetap, pembilangnya dikurang. 10 kurang 2 berarti hasilnya 8/3 gitu. Nah, baik sahabat, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang menjumlah dan mengurang pecahan dengan penyebut yang sama. Nah sahabat, untuk kuisnya silahkan sahabat jawab di link tugas Edmodo. Jadi silahkan lihat tugas, kemudian kerjakan tugas, terus sahabat tuliskan jawaban sahabat ya, 10 orang tercepat dan benar dengan cara penguploadan yang benar juga, nanti akan dapat 1 poin. Ingat, poin-poin itu nanti di setiap video Ibu coba akan kasih kuis selain dari tugas harian. Nah, nanti poin-poin dari kuis-kuis itu akan Ibu jumlahkan, kemudian Ibu akan pilih 3 orang dengan poin tertinggi, nanti akan dapat free atau bebas dari tugas penilaian harian ya, otomatis nilai ulangannya 100. Nah, untuk kuis pada video ini soalnya seperti ini, 1, 2/9 ditambah 4/9. Oke, silakan sahabat jawab di dalam link tugas Edmodo ya. Tetap semangat, tetap sehat, sambil dibuka-buka juga bukunya yang sudah dibeli di rumah. Jika ada yang masih belum dipahami, bisa WA Ibu. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.